Jessie merasa merdeka ketika saya meraih mimpi. Oke, Merdeka Ketika saya bisa melakukan banyak hal yang saya inginkan. Hai Radar Malam People, kembali lagi bersama saya Salma Kirana. Special podcast Rama Podcast Special Edition 17 Agustus 2022 ya, bukan 45 lagi karena kita sudah merdeka. Luar biasa sekali. Masih bersama 17 tokoh di Malang Raya. Saya bergiliran ngobrolin, mencari inspirasi, belajar dengan 17 orang yang hampir setiap hari itu kami undang satu persatu gitu. Dan namanya tokoh itu tidak memandang usia, namanya tokoh juga tidak memandang profesi. Sekarang semua profesi itu bisa sukses di bidangnya masing-masing. Dan kali ini saya juga bersama dengan rekan-rekan saya, teman masa putih abu-abu saya. Kemarin kita sudah sempat ngobrol juga dengan beberapa anak-anak dari OSIS ya, himpunan OSIS. Dan kali ini tuh ada siswi berprestasi. Apa sih kira-kira prestasinya? Ini dari Malang nih, untuk internasional, udah bukan untuk Indonesia lagi. Pastinya mereka tetap membawa Indonesia ke kancah internasional. Luar biasa sekali, kita sambut dua siswi berprestasi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Kayaknya mereka masih deg-degan nih ya, karena mau ke luar negeri. Kira-kira kemana sih dan siapa sih? Boleh nggak dijelasin dulu satu-satu, perkenalan mungkin ke rekan-rekan dari Malam People. Boleh dari Jessie dulu, boleh silakan perkenalan, namanya siapa, dari sekolahnya di mana gitu. Boleh silakan Jessie. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wangsile Fira Jasinta, biasa dipanggil Jessie. Asal saya dari Telogoma, saya dari SMK Negeri 3 Malang. Oke, hai Jessie. Next, ada siapa sih temennya Jessie? Halo, saya Nadia Tasyakira Ibrahim, biasa dipanggil Nadia. Saya dari Samaan dan juga SMK Negeri 3 Malang. Oke, jadi ini adalah dua siswi berprestasi kebanggaan SMK Negeri 3 Malang. SMK Negeri 3 Malang tuh banyak sebenarnya prestasinya ya. Kalau teman-teman arek Malang iki liwat nih daerah kono mesti bannernya ganti-ganti ya. Nah, bannernya edisi ini itu fotonya Jessie dan juga Nadia ya. Bener. Nah, kira-kira prestasinya apa sih mereka? Jadi mereka berdua ini tuh dapat kesempatan menuju kota pusat mode dunia. Yes, Paris tentunya. Gimana Rek? Deredek nggak? Hah? Deredek ke Parisnya apa deredek ke sini? Dua-duanya. Loh, kok dua-duanya? Nggak, pasti ke Paris ya. Saya aja kemarin sempat dikasih tahu oleh gurunya nih, katanya anak-anak SMK 3 dapat prestasi nih, dapat kesempatan untuk ke Paris. Saya ya, bukan siapa-siapanya, ini merinding guys, karena memang mimpinya setiap fashion designer adalah mengunjungi kota pusat mode dunia ya. Ini salah satunya adalah Paris gitu. Dan kalian ini kalau boleh tahu usia berapa? 17. Jessie 17? Saya 16. 16 tahun. 16 tahun kok kemarin di mana ya? Kayaknya belum bermimpi di Paris. Iya kayaknya. Kalian 16 tahun dan 17 tahun sudah ke Paris. Luar biasa sekali. Mau ke Paris ya? Mau ke Paris. Kapan berangkat? Tanggal 28. Kelihatan kompak ya. Jawaban pertanyaan saya sampai jawabnya aja bareng loh mereka ini. Oke, tanggal 28 artinya itu adalah sebentar lagi ya kalian akan berangkat ke Paris. Nah, boleh nggak diceritain ke kita gitu, kemarin tuh gimana sih ceritanya bisa terpilih menjadi salah satu siswi kebanggaan Malang nih, dan pastinya mewakili Malang khususnya dan mewakili Indonesia untuk bisa ke Paris gitu. Jadi awalnya itu kita mengajukan desain dulu, terus habis itu dikurasi sama gurunya. Itu yang diambil anak yang udah pernah ikut event kayak MFW, terus kemarin itu Deskrasnasda itu. Terus akhirnya kepilih kita berdua. Sebelumnya memang sudah pernah ikut event ya? Iya. Udah pernah ikut fashion show di MFW dan juga Deskrasnasda? Iya. Lalu dipilih dan dikurasi, itu prosesnya lama nggak? Enggak sih, kita cuma suruh desain aja. Desain spontan gitu ya? Iya. Luar biasa sekali. Ternyata ini yang kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Agus Sunandar. Kalau teman-teman
ngikutin 17 toko ini sebenarnya menyambung menjadi satu, itulah Indonesia ya pastinya. Nah, kemarin memang Pak De Agus Sunandar ini juga sempat ngobrol, katanya sebenarnya anak-anak ini keren karena saya spontan ngasih, saya pingin bikin gini-gini dan mereka kalian harus spontan ngerjain gitu ya. Terus langsung dikurasi, bisa dikurasi saat itu juga dan ada proses lagi pastinya di belakangnya panjang gitu ya. Nah, bagaimana perasaan teman-teman nih, perasaannya Jessie dan perasaannya Nadia ketika awal diumumin kalian lolos kurasi dan bisa berangkat ke Paris, itu gimana perasaannya? Tentu senang ya, tapi juga kaget kayak mimpi gitu. Kayak mimpi ya? Oke, itu pertama dikasih tahu kalian masuk di sekolah atau by WA atau apa tuh? Itu by WA. By WA? Iya. Udah di rumah berarti ya? Iya. Bengok-bengok nggak, Rek? Ih, buang, udah nangis. Gimana nggak kira-kira? Enggak. Oh enggak ya? Nangis? Cuma diem aja kayak merenung. Oke, beda ceritanya kalau saya yang dapat undangan itu kali ya. Udah RT udah tahu duluan saya mau ke Perancis, kalian enggak ya? Tenang gitu ya. Ini luar biasa sih. Contoh siswa sekarang tuh diam-diam ke Paris ya. Oke, bener gini, mending ini daripada diam-diam cari sensasi ya. Oke, nah lalu apa yang kalian persiapkan ketika dapat dapat kabar bahwa kalian berangkat ke Paris? Oke, kurasinya lolos gitu. Terus apa yang kalian siapkan nih menuju ke Paris itu? Yang pertama tentu bajunya dulu. Terus kayak ngurus visa, paspor kayak gitu. Sama mentalnya juga. Mentalnya kena mental nggak? Kira-kira berdua? Dikit. Oh dikit loh. Bahaya iki. Ayo Bu, anaknya kenapa ini? Gimana? Kenapa kena mental? Maksudnya mungkin kena mentalnya itu lebih ke kaget kali ya? Iya. Pernah nggak sih dulu si Nadia dan juga Jessie awalnya tuh mimpi untuk ke Paris? Pernah nggak? Satu-satu aku mau denger satu-satu ngomong. Pernah nggak punya mimpi ke Paris gitu? Awalnya dulu pas pertama masuk SMK itu udah kayak dibilang Bapak mau ke Paris gitu, sekolahnya mau ada event di Paris gitu, tapi kan belum tahu kapan. Jadi ya cuma pengen gitu aja. Pengen. Iya. Tapi itu setelah Jessie masuk ke SMK 3 ya? Iya. Sebelumnya berarti belum ada kepikiran pengen mengunjungi Paris, itu belum ada? Belum ada. Oke, kalau Nadia gimana? Juga belum. Inginnya cuma mau ikut event di luar kota aja, belum sampai ke luar negeri. Oke. Terharu loh saya ini beneran. Maksudnya di luar kota tapi jawabannya Tuhan ya, tiba-tiba di luar negeri gitu. Boom, makanya diem, speechless, karepeku speechless ngono ya yo. Diem terus kaget sampai meneng gitu ya. Tapi udah sadar kan sekarang kalau kalian ini mau berangkat ke Paris, sadar ya. Oke, dan persiapan untuk membuat bajunya boleh nggak diceritain? Ini apakah benar baju yang ada di belakang kita ini baju yang salah satu yang akan dibawa ke Paris itu benar nggak? Iya benar. Boleh diceritain dong temanya apa sih yang mau dibawa ke Paris? Temanya itu Veron, yang artinya terasiring. Terasiring, iya. Oke. Jadi sistem tradisi dari pertanian Nusantara kan itu bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi kita masukin ke dalam tema. Terus ini sama motifnya itu ditumpuk-tumpuk. Oke. Pinter juga ya terasiring. Oh, nggak kepikiran. Padahal kadang tuh kan orang bikin baju itu temanya apa nih? Mungkin bisa dibilang temanya itu dari kelihatan bunga atau warna yang lagi tren. Tapi kalian malah kepikiran untuk bikin terasiring ya. Yang itu bener-bener kalau menurut saya sih di luar ini ya, di luar mainstream ya. Untuk terasiring, siapa yang membantu untuk mendapatkan ide tersebut itu siapa? Kira-kira? Bu guru juga ada yang membantu mungkin? Iya, ada. Dari pembinaan dari ibu bapak guru di sekolah ya? Iya. Oke, kalian awal mula bisa menjahit itu kapan? Kalau saya yang udah beneran bisa itu masih kelas 11. Sekarang kamu kelas? 12. Kelas 11 itu adalah kelas 2 ya? Iya. Kelas 2 SMA? Kelas 10 kan masih di rumah. Maksudnya daring. Oh, jadi baik. Berarti kamu 1 tahun daring, kalau dia kelas 11. Sekarang kelas 11? Iya. Malah lebih kaget dia ya. Dari SMP tiba-tiba SMA ke Paris. Kaget ya dia ya. Iya. Makanya kena mental lah dia. Nggak apa-apa, tapi kan akhirnya
menunjukkan bahwa dia bisa gitu kan. Nah, Jessie juga mungkin seperti itu ya, habis dari vakum nggak pernah sekolah, 1 tahun, kelas 11 itu sempat sekolah juga, maksudnya sempat offline? Sempat. Itu udah belajar full offline atau gimana? Belum, masih sesi-sesian gitu. Oh gitu, berarti bisa dibilang harusnya belajarnya masih cuman sebentar dong ya? Iya. Oke, terus kelas 12 jadilah ini bisa baru berangkat ke Paris. Iya. Nah, kalau Nadia sendiri awal mula bisa menjahit itu kapan? Dulu cuman bisa jahit lurus, kayak bikin jahit-jahitan yang biasanya. Itu udah bisa memang? Sudah diajarin kakek. Wow, luar biasa sekali. Kakekmu pasti bangga banget loh Nadia. Kamu itu usia berapa kalau boleh tahu? Kelas 6. 6 SD? Iya. Ya Allah, aku mah dondomi dasi kelas 6 SD. Bisa saya jahit dondom-dondom itu loh. Iya. Itu termasuk jahitan kan ya? Iya. Nah, bisa saya. Tapi kalau pakai yang ini, ya gini nggak sih iya, mesinnya iya. ya? Itu kamu kelas 6 SD sudah bisa ya? Iya, tapi Terus, belum bikin kayak baju rok, belum. Oke, tapi kan jahit lurus ya? Iya. Tapi kan itu ya susah menurut saya ya. Soalnya kan harus nggak ngerti. Pokoknya kaki sama inilah pokoknya. Iya sih? Gitu Kaki ya? aja. Oh, kaki aja? Iya. Yang gini-gini tuh nggak? Ini itu kayak awalan aja. Oh, oke. Dia juga bingung ngeliat tangan saya. Iki lapo, Mbak? Karena yang saya tahu tuh kayak jahit itu pakai kaki sama yang ada kayak roda itu sih. Oke, seru sekali. Nah, awal mula kamu memutuskan untuk masuk ke sekolah ini, ke SMA Negeri 3 Malang ini, disuruh, terjebak, atau memang keinginan? Keinginan sendiri. Memang pingin? Iya. Udah tahu mau jadi apa itu sudah tahu, Jessie? Iya, sudah. Memang pinginnya juga di Tata Busana? Iya. Kalau Nadia? Disuruh kakek? Disuruh sama keinginan. Oke, disuruh siapa? Kakek bener? Disuruhnya masuk ke SMK, terusan saya milihnya ke Tata Busana. Oh, saya kira disuruhnya sama kakek, soalnya udah diajarin jahit lurus gitu ya. Enggak ya ternyata ya. Disuruhnya memang masuk SMK, Iya. terus kamu pinginnya memang Tata Busana. Iya. Kayaknya mungkin gara-gara diinspirasi sama kakek tadi ya. Jahit lurus ya, biar bisa jahit belok-belok gitu. Apa gimana? Dulu mikirnya cuman bikin gambar baju. Oke, bisa berarti ya? Iya. Ya harus bisa ya, orang udah jadi, Mbak. Pertanyaanku loh, Mbak. Aku tuh masih bingung gitu loh. Anak-anak ini keren juga ya. Tapi jujur nih, Nadia dan juga Jessie, saya mau sedikit curhat nih. Ternyata bener juga, maksudnya gini, saya sedikit ada penyesalan. Kenapa dulu saya nggak masuk ke SMK gitu ya? Padahal saya ada keinginan, saya ada hobi adalah mix and match baju. Saya seneng warna, seneng seperti itu. Tapi saya memang nggak bisa menjahit. Dan dari sini tahu rekan-rekan awalnya bahkan nggak bisa menjahit. Jessie nggak pernah tahu jahitan dan segala macem. Buktinya jadi nih, diam-diam ke Paris nih gitu. Mungkin tapi kita nggak boleh menyesal dan nggak bisa mengulang waktu ya. Mungkin ketika saya waktu itu di SMK minimal saya udah bisa bikin baju sendiri harusnya ya. Jadi nggak duit entek gitu, kelambi terus gak harus lagi Nadia. Teman-teman ini SMK bisa, itu ternyata saya baru bisa menafsirkan bahwa ini loh yang dimaksud SMK bisa. Selama ini kan jargonnya teman-teman SMK seperti itu ya. SMK bisa tuh kan, kalau udah tahu keahliannya apa, pinginnya apa, karena anak sekarang tuh menurut saya, teman-teman sekarang itu lebih cerdas jauh daripada angkatan saya. Banyak teman-teman saya dulu, kita nggak tahu, SMA tuh nggak tahu mau kemana, pingin jadi apa itu masih belum tahu. Nah, teman-teman di sini kan si Jessie, Nadia udah tahu nih, aku pingin kesini, itu udah tahu padahal nggak bisa. Itu kan menurutku, kamu pingin perang tapi nggak ngerti nggak senjata apa gitu loh ya kan. Harusnya, tapi kamu udah bisa berani memilih, itu luar biasa sekali. Mungkin boleh dicontoh juga untuk rekan-rekan adik-adikku yang mungkin masih SMP, terus para bunda ayah juga yang tahu anaknya seneng gambar, karena sekarang cari duit itu nggak cuman kerja kantoran, ya toh. Kamu punya skill bisa dapat duit di mana aja. Kamu yang punya skill diam-diam bangun tidur ke Paris, ya kan? Kayak Nadia dan juga Jessie ini. Baik, selamat ya buat kalian berdua. Kayaknya masih kaget ya emang ya. Terus apalagi nih persiapannya boleh diceritain ke teman-teman? Selama menuju beberapa hari, 28 ini kalian harus berangkat. Baju udah berapa persen? Udah 100. Sudah 100%. Itu kalian gimana sih bikinnya? Jessie bikin sendiri, Nadia bikin sendiri, atau bersama berkolaborasi bikin beberapa look atau gimana? Itu kayak apa ya? Nanti kayak celananya itu siapa? Misal Nadia celana, terus saya bajunya.
Terus nanti besoknya kalau itu udah selesai nanti ganti lagi gitu. Jadi nggak satu piece dikerjain 2. Oh oke, jadi satu piece itu khusus 1 orang. Berarti kalian harus bestie dong? Iya. Bestie nggak nih berdua? Udah bestie ya. Baik, terus awal sebelumnya udah kenal belum? Belum, baru kenal ya waktu tahu bareng-bareng mau ke Paris ini? Iya. Terus bagaimana kalian berdua ini menjalin komunikasi dan juga menjalin apa ya kalau kita bilang chemistry? Karena kan berarti kalian bikin satu look tuh nggak mungkin dong. Nadia pinginnya, aku pokoknya pinginnya celana aku yang flare ngono lho Mbak, pokoknya gini. Si Jesslyn pengennya, aku pengennya aku ukuran ini, kan nggak masuk ya. Nah itu kalian gimana komunikasinya berdua? Ada yang membantu kah atau ya berdua WA diem gitu? Ya. Boleh siapa yang mau cerita? Awalnya gimana? Ya kan terusan ketemu jadi kayak Lama-lama akhirnya deket Lama, ya. iya. Oke, dan nanti di Paris juga kalian berdua ngapa-ngapain harus berdua, harus bareng gitu kan ya, harus bestie pokoknya lah ya. Nggak boleh, nanti pun misal udah besar, maksudnya punya brand sendiri. Ada nggak cita-cita kalian berdua punya brand sendiri? Ada. Judulnya apa kira-kira? Nah, belum kepikiran sana. Tapi pingin ya. Iya. Kalau misal pingin nih, kira-kira kalian tuh pingin baju yang seperti yang seperti apa? Haute couture atau ready to wear? Baju-baju yang apa ready to wear atau baju-baju yang gimana tuh? Yang lebih ke ready to wear. Kalau Nadia? Sama. Sama. Bisa kolaborasi lah ya. Siapa yang benar? Siapa yang bikin celananya? Siapa yang bikinnya nanti jadi satu NJ Nadia Jessie Collection. Luar biasa sekali. Mari kita aminkan ya. Semoga next ini bisa jadi brand gede dan harus datang ke sini lagi, entah itu nanti hostnya masih saya atau enggak, tapi saya harus orang yang ikut openingnya butiknya kalian berdua nanti ya. Oke ya. Baik. Nah, apa saja sih hambatan-hambatan yang kalian alami nih waktu persiapan menuju ke Paris tuh? Ada nggak sempat mengalami hambatan apa aja sih? Tentu banyak karena waktunya itu cuma sebentar. Jadi bikinnya itu perlu ekstra tenaga untuk bikin bajunya. Terus untuk keperluan paspor dan visa kan juga butuh waktu yang lumayan ya. Jadi butuh waktu sama tenaga yang sama ekstra. tenaga ya? Iya. Sempat stres nggak? Aduh, kok kamar mandi sih wabiku gitu, sempat nggak? Enggak lah ya, karena udah seneng tadi ya. Kalau boleh tahu persiapannya total berapa lama? Dari diumumin sampai 1 bulanan ya Kak? 1 bulan lebih. Iya 1 bulan. berarti ini 1 bulan? Iya. Hasil 1 bulan? Mulai awal Juli. Luar biasa sekali. Baju yang ada di sini ini adalah hasil selama 1 bulan. Boleh dikasih tepuk tangan dong? Keren banget. 1 bulan tok kayak gini nih ya. Iya. Pasti NJ Collection akan bertebar nanti ya. Ngotot NJ Collection ya. Ya itu semoga bisa jadi idenya kalian lah ya di awal untuk membangun brand sendiri gitu. Oke, next apa sih harapannya Jessie dan juga Nadia nih setelah dari Paris? Kira-kira apa harapannya kalian berdua? Harapannya bisa jadi bekal pengalaman buat masa depan juga. Terus bisa motivasi teman-teman yang lain supaya bisa bermimpi, terus juga kerja keras. Kalau Nadia sendiri nggak boleh sama, SMA nggak boleh nyontek. Kan ini apa namanya suatu yang luar biasa. Jadi bisa untuk masa depan kita kan juga tetap insya Allah tetap di bidang ini. Jadi bisa buat pengalaman. Bisa buat pengalaman. Nanti di sana rek foto sing akeh, boleh kamu besok ya. Terus berkeluarga punya anak. Gila rek, mama udah pernah ke Paris. Woi, bangga pasti anak-anaknya. Saya aja bangganya luar biasa. Apalagi gurunya yang ada di sini ya Bu ya. Nah, terakhir nih teman-teman, apa yang ingin disampaikan nih? Mungkin sama orang tua, sama keluarga, sama bapak ibu guru, sama mentor yang sudah membimbing teman-teman dalam waktu yang super singkat nih 1 bulan dan menuju ke Paris. Boleh satu-satu ya, apa yang ingin disampaikan nih? Selain terima kasih, kok jawabannya Mek? Terima kasih jangan. Kasihan ini nanti udah nungguin nih orang tuamu wis ngenteni ya. Boleh disampaikan satu-satu? Nadia dulu monggo. Pertama-tama pastinya terima kasih buat guru-guru, para mentor, Pak Agus, Bu Mei.
Kakek juga. Udah. Gak apa-apa. Oh enggak. Baik, oke. Terima kasih sudah membimbing Nadia sampai cita-citanya. Bahkan ini mungkin belum dicita-citakan Nadia ya, tapi sudah tercapai duluan. Ini adalah berkat orang tua. Tisu dong, teman-teman. Nggak apa-apa. Ini adalah ungkapan hati. Jadi it's okay. Aduh, sorry. Nggak bisa. Iya. It's okay Nadia, berarti kamu tough, kamu tangguh. Tuh, terima kasih yang tulus banget nih dari Nadia. Selanjutnya silakan Jessie, boleh. Yang pertama juga terima kasih buat kedua orang tua yang udah mendoakan dan support sampai saat ini. Terima kasih sama semua guru di SMK Negeri 3 Malang, sama Pak Agus, Bu Mei, sama teman-teman yang udah ngedukung saya. Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih dari dua siswi. Aduh, saya juga terharu. Luar biasa sekali. Mimpinya teman-teman semoga sukses di Paris nanti, apapun yang terjadi di sana. Itu adalah mimpinya orang banyak sebenarnya. Itu mimpinya orang banyak. Tapi kalian dapat privilege, kalian dapat kesempatan untuk ada di sana, mewakili kita, mewakili siswa-siswi, mewakili anak-anak SMK khususnya, untuk ternyata bermimpi itu boleh gitu ya. Ternyata bermimpi. Oh ya, terakhir nih, pesan dari kalian nih. Pesan dari kalian untuk teman-teman SMA di luar sana, teman-teman SMK di luar sana yang mungkin punya mimpi, pingin jadi ini itu, tapi terhalang, entah terhalang restunya orang tua, entah terhalang apa. Boleh dong dikasih pesan biar sama-sama semangat. Dan mungkin ada adik-adikmu yang akan melanjutkan. Boleh satu-satu? Jesslyn dulu. Buat teman-teman semuanya, semangat terus, jangan lupa kerja keras juga. Iya, jangan lupa bermimpi. Saya yakin kalau saya sama Nadia bisa, kalian semua juga pasti akan bisa. Luar biasa sekali Jessie. Nadia mungkin boleh menambahkan? Jangan pantang menyerah, juga bermimpi yang setinggi-tingginya, pasti juga insya Allah akan tercapai. Luar biasa sekali Nadia. Jessie, terima kasih banyak sekali sudah menginspirasi kami, sudah menginspirasi anak-anak bangsa di luar sana yang masih muda, yang mungkin waktu-waktunya itu banyak dihura-hurekan di luar sana yang tidak bermanfaat ya. Tapi ternyata bisa nih kalau bermanfaat dikit. Tuh, tiba-tiba ke Paris lagi gitu kan. Kita tunggu, nanti boleh dong setelah pulang dari Paris, kapan lagi kamu kesini menceritakan temanya, dalam menceritakan kemarin kehebohan di Paris ada apa aja. Kamu ketemu bule apa enggak gitu. Bisa nggak ngomong lekoa dan segala macem. Sudah belajar bahasa Perancis apa belum gitu kan. Bonjour, jangan lupa ya. Itu Mas juga iso bahasa liane. Iso bonjour, ngono tok wong wis seneng. Oke? Baik, terima kasih banyak Jessie, terima kasih juga Nadia. Semoga sukses di sana, sehat-sehat balik ke Indonesia. Terima kasih sudah membawa harum nama Indonesia di sana. Oke, saya Salma Kirana harus pamit undur diri dulu, dan juga dua sahabat saya silakan satu-satu. Jessie, dadah Jessie, Jessie dan juga Nadia. Sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya. Kita tunggu kembalinya dua anak bangsa yang menuju pusat mode dunia. Nah, Nadia dan juga Jessie, aku punya bingkisan yang mungkin aku nggak bisa membawakan apa-apa selain doa ya. Dan mungkin ini bisa dibawa nanti. Boleh satu-satu. Satu untuk Nadia juga. Boleh dibawa nanti ketika di Paris. Aku nggak bisa memberikan apa-apa selain doa. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih dan selamat jalan Nadia dan juga Jessie. Saya Salma Kirana dan dua rekan-rekan saya pamit. Sampai jumpa lagi. Merdeka! Bye-bye!